Gimana bentuk malaikat? Malaikat itu Allah pernah melihat bentuk malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, yang sebelah sayapnya saja ufuk timur dan barat. Jadi kalau malaikat yang turun ini jumlahnya ratusan ribuan ketika dibacakan ayat suci Al-Quran tadi satu hari, masya Allah. Bukan hanya malaikat mencatat kebaikan yang hadir, tapi malaikat rahmat yang hadir. Jadi marilah kita bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan kita menjadi bagian orang-orang yang konsen untuk anak kita menjadi generasi kebanggaan Rasulullah SAW. Kenapa menjadi kebanggaan Rasulullah SAW? Kenapa tidak cukupkan Pak anak kita itu sukses, lalu dia punya pekerjaan kaya raya, manfaat bagi kedua orang tuanya, apakah itu sudah cukup? Menurut ibu cukup nggak? Cukup sih sebenarnya. Saya sudah tua, anak-anak sudah pada sukses. Cukup sebenarnya. Tapi sebagai konsep manusia itu sebagai khalifatul fil ardh, manusia menjadi pengurus bumi, manusia menjadikan bumi ini sebagai lahan kebaikan untuk menuju negeri akhirat, maka tidak cukup. Makanya anak-anak kita harus menjadi warasatul anbiya, waris harta. Bukan hanya pewaris harta kita. Ibu di sini yang punya rumah, angkat tangan, punya rumah 2. Jujur aja, saudara yang nggak takut riak, saya rumah saya sebenarnya mah ada 5, aku mah gitu ya, takut riak. Lihat nih rumahnya ada berapa? Banyak yang masih di developer. Yang mobilnya ada 1, angkat tangan. Waduh. Soalnya 2, yang ada 2. Memang banyak mobil saya Mercy merah-merah kuasa. Awal mengajar di Baitur Rahman, saat itu saya tinggal masih di Bukit Sani Permai. Saya naik 37 A apa polos ya? Kalau Bukit Sani A kan, kalau anak ketangguh jalan sana polos. Berapa sih nomor? 34, berapa jadi 37? Kelebihannya 34. Naik angkot, saya dari rumah di Bumi Sani ketika itu dekat rumah abang, terus saya kontrak lagi setelah nikah di Bumi Sani. Saya suami istri ketika itu masih ngajar dari Rahman. Naiknya versi merah plastik. Turun di pertigaan Taman Kebayoran, jalan. Saya satu angkatan sama Biati. Tapi Biati ketika itu kayaknya udah naik motor itu. 16 tahun yang lalu. Tidak cukup anak kita hanya memiliki harta benda, tapi mereka harus kita nazarkan untuk menjadi warasatul anbiya. Bagaimana menuju itu? Salah satunya adalah dukungan dari ayah bundanya. Jadi bersyukur kita bisa bermajelis hari ini, kita bisa sharing. Tidaklah maksud saya menggarami lautan, karena saya yakin ibu usianya di atas saya lebih muda. Oh, enggak, ya udah deh, saya lebih tua. Bukan bermaksud menggarami lautan, bukan juga bermaksud mengajari ikan berenang. Karena saya yakin ibu sudah tahu tentang bagaimana cara mendidik anak. Tapi bagaimana hari ini kita sharing session pengalaman selama cukup 16 tahun juga di Baitur Rahman, bertemu dengan berbagai macam jenis anak-anak, sharing mereka tentang pendapat mereka tentang orang tua mereka yang jarang ditanyakan orang tua kepada anaknya. Pernah nggak Bu menanyakan ke anak, apa sih Kak sesuatu yang kamu sukai dari bunda? Itu pintar masak, aku suka deh kalau bunda ngajakin aku belajar. Pernah nggak kita tanya apa yang kamu nggak suka dari ayah? Pasti kan. Kalau kita
pengen jadi idola anak, lakukan yang disukai. Gak bisa juga Pak, harus konsepnya berbeda. Kalau dia salah, nah, lakukan sesuatu yang anak sukai, pasti jadi idola. Guru kan gitu Bu. Guru seperti guru kelas 1 itu idola banget, kelas 2, kelas 3 ya kan satu. Kalau Bu Yati, anak-anak itu kalau nggak ketemu sama beliau mungkin kangen. Kenapa gurunya menjadi idola? Coba Ibu bayangkan, saya mengajar di kelas 6. Ketika saya ngasih tugas, Pak, boleh kasih tugas asal Bapak bisa menang sweet. Jadi saya harus sulit dulu sama mereka. Kalau saya di mereka menang, mereka nggak dapat tugas dari saya. Tapi kalau Pak Rizal menang, Bapak kasih tugas. Suatu saat saya kalah, mereka Bapak kalah hari ini tidak ada tugas. Apakah itu salah dalam konsep mendidik? Sebenarnya tidak. Karena kita membangkitkan jiwa mereka itu ternyata punya demokratis loh. Bisa diajak main dan sebagainya. Selanjutnya setelah kita bersyukur, yang Bunda sekalian yang hari Piazum ataupun yang ada di Masjid Baitur Rahman, marilah kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa ditimbang kepada Rasulullah. Karena tadi Ustaz Sofyan sudah berpantun, maka saya tidak akan berpantun. Cukup nanti diwakilkan. Karena saya juga belum belajar pantunnya apa. Pernah satu ketika di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, ada seorang bapak mengadukan tentang durhaka anaknya kepada Ya Khalifah, aku ingin mengadukan tentang buruknya perilaku anakku kepadaku. Aku nasihatin dan gak bisa. Seorang khalifah ngurusin keluarga. Kalau kita sekarang memang bisa pemimpin kita datang Pak, sama masuk belajar, nggak ngurusin itu. Tapi setelah Khalifah Umar bin Khattab mendapatkan aduan dari masyarakatnya, seorang bapak datang, Ya Khalifah, aku memiliki seorang anak dan anakku ini durhaka padaku, sikapnya, perilakunya nggak pernah menyenangkan hatiku. Kata Khalifah Umar, panggil anak, panggil sana. Benarnya apa yang disampaikan bapakmu kepadaku? Ya Khalifah, apa yang disampaikan oleh bapakku benar. Tetapi sebelum engkau memutuskan perkara antara diriku dan bapakku, bolehkah bertanya sesuatu kepadamu? Kata Khalifah Umar, ini cerita ini bukan cerita hianat, seperti ikatan cinta, bukan. Bukan, atau bukan di hati yang tersakiti. Bukan. Kita nonton. Padahal kita survei aja di buku pengajian itu kalau nontonnya apa? Mana sempat Bu nonton begitu? Sekali sempat. Nah, karena di rumah harus mau kerja bukan sampaikan ke suami itu tugas mencuci, tugas yang kasar itu harus tangan suami. Para suami yang ada di rumah dengarkan itu baik-baik. Ibu setuju? Nah, banyak yang dukung saya kalau dapat protes dicuit sama Pak Rizal ibu nanti pasang badan. Benar Bu, yang bagian nyuci segala macam istri itu mah hanya bonus ngebantuin pekerjaan. Makanya kalau di Saudi itu pakai khadimah, karena tugas istri itu mendidik anak melayani suami. Kalau istri sempat mencuci, bahkan ada bantu bekerja dari nafkah, bukan surga lagi. Ada tangan kita, ada yang ganti kulit, karena nggak cocok bekerja. Apa? Sampai kali tadi. Apakah kalau bertanya ya Khalifah? Boleh. Apakah seorang anak memiliki hak di hadapan orang tuanya? Ya Khalifah, apa hak di
hadapan orang tuaku, di depan bapak dan ibuku. Kamu memiliki hak satu, kata khalifah. Engkau berhak dipilihkan oleh ayahmu seorang ibu yang baik. Kedua, engkau dikasih nama yang baik. Ketiga, engkau diajarkan pendidikan Islam, diajarkan Al-Quran. Tiga, seorang suami memilihkan istri yang baik untuk calon anak. Yang kedua, diberikan nama yang baik. Yang ketiga, diajarkan Al-Quran. Kata sang anak, tidak satupun dari ketiga yang kau sampaikan khalifah diberikan kepadaku. Ibuku seorang budak yang gak ngerti apa-apa. Yang kedua, aku tidak diberikan nama yang baik. Dikasih nama yang artinya tikus curut. Artinya gitu. Makanya orang tua dulu kan kasih nama ke kita, kalau orang Jawa, Sugiharto. Ibu tahu nggak artinya apa? Banyak hartanya. Kalau Sofian Nadi artinya apa? Apalah artis banyak. Tawadu. Ibu, coba saya mau bertanya ke salah satu ibu. Ibunya Alfat. Adanya namanya Aska. Apa nama arti nama Aska? Aska itu apa? Apa kata Bu Yanti? Kalau nggak salah ya Pak, anak laki-laki pemberani itu nggak usah. Begini itu apa? Azka, ya cari di Google. Azka, azkia, zakia, zakah. Suci, penyucian, bersih. Bisa juga maknanya demikian. Dikasih nama baik itu. Alfat, kemenangan. Burara, Ramadania, coba. Jangan kasih nama yang keren-keren, Bu. Mentang-mentang lagi zamannya K-pop dikasih nama Kim Jong Un, dikasih nama Lee Min Ho. Kalau kata anak-anak, bapak salah. Benar adalah si Bulan. Kasih nama yang baik, jangan kasih nama artinya tikus. Kasih nama siapa? Abu Jahal. Panggilannya jangan. Kasih nama yang baik. Ketika kita sudah kasih nama yang baik. Lalu saya tidak diajarkan Al-Quran. Katanya anak. Lalu apa kata Khalifah Umar? Wahai bapak, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi selama ini kita hanya berpikir kita jarang berpikir bagaimana orang tua bisa durhaka kepada anak. Ketika kita tidak menjalankan apa-apa kewajiban kita kepada mereka, itulah titik kedurhakaan kita kepada mereka. Karena kenapa banyak remaja yang menikah saat ini tiba-tiba punya anak, mereka nggak ngerti cara mendidiknya, kayaknya terpaksa cara mendidiknya. Oh kayaknya kalau begini katanya begini, kalau begini kayaknya begini. Jadi belum siap memiliki anak, tiba-tiba anaknya ada, tiba-tiba nongol, tiba-tiba lahir, sementara orang tuanya belum punya pengetahuan bagaimana dalam cara. Makanya sebelum menikah kan ada pendidikan wanita. Ibu sudah bisa membahagiakan suami belum? Bagaimana menurut ibu cara membahagiakan suami? Yang bisa menjawab dapat Bu. Ya, yang mau jawab. Sepertinya Haisam karena sudah melihat saya dan berkata dalam hati saya. Oh bukan ya? Ada Bu, bagaimana cara membahagiakan suami?
Dan selama ini apa yang kita lakukan? Bapak-bapak yang di rumah, ada yang tahu tidak bagaimana cara membahagiakan istri? Coba Pak Aziz menyalakan dulu, jangan dimut. Bapak-bapak yang hadir, ini kan ada beberapa yang hadir juga bapak-bapak. Kalau tidak ada, saya tanya ke Ustaz Sofian juga bagaimana cara membahagiakan istri. Bagaimana? Ada yang tidak bapak-bapak yang mau menjawab di rumah? Halo Pak? Ada yang mau jawab? Jadi selama ini tertekan, bapak-bapak gitu ya. Gak bahagia gitu. Bahagia gak sih yang ada di sini, orang-orang bahagia gak? Bahagia Pak. Saya mau Pak kalau ini menyampaikan menjadi, saya sudah menjadi istri baik kok, sudah memberikan layanan lahir dan batin kepada suami kita bisa penipuannya ke istrinya itu boros darah kita itu seperti itu. Itulah ya. Kita jangan-jangan durhaka kepada anak sebelum anak durhaka kepada kita. Betapa banyak generasi sekarang menikah tapi belum mengerti konsep keluarga. Menikah hanya tahu konsep pernikahan, viral-viralan, lamaran. Karena bagi ada yang viral, lamaran, IG rame. Lalu ada lagi viral-viralan pernikahan. Tapi setelah selesai menikah, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya lah generasi kita, generasi muncul generasi yang lama. Jadi kalau ada anak yang berani melawan dengan orang tuanya, jangan kita bahas dulu anak ini kenapa melawan kita dia bukan kepada kita, tapi kita langsung flashback apakah kita punya hutang pendidikan kepada mereka ketika mereka di alam rahim, ketika mereka usia 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 misalkan sampai 15, jeda waktu ke belakang ini apakah kita punya hutang pendidikan? Kita harus jaga. Konsep kita jelas, landasan kita jelas dalam kita membentuk keluarga. Agar kita dapat melindungi diri kita, keluarga kita dari api neraka. Ini konsep. Bukan hanya sekedar punya rumah yang baik dan mewah. Bukan hanya bisa sekedar kasih makan anak 4 sehat 5 sempurna. Bukan hanya bisa kasih fasilitas mereka pakaian yang bagus-bagus. Tapi konsepnya ini. Bagaimana ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana kita dapat melindungi suami kita, melindungi istri kita, melindungi anak-anak kita dari apa? Bukan hanya masalah dunia, tapi masalah yang kekal, yaitu kalau kita neraka akhirat kekal, neraka dunia memang sebentar nih kita misalnya hidup bisa dianggap neraka. Tetapi ketika kita tidak acuan ke negeri akhirat, maka dunia ini neraka sebelum neraka sebenarnya. Kalau kita dapat perlakuan buruk sementara kita sudah sepuh, ini kan calon-calon sepuhan yang begitu, calon-calon keriput kan, ikut terima nggak nanti wajah kita keriput? Terima. Tangan ini kelihatan urat-uratnya. Kita megang sendok nanti gemetaran. Ketika dalam kesusahan, kepayahan yang kita berjalan pun susah, kita dapat perlakuan buruk dari anak. Kira-kira perasaan gimana? Menangis berair mata, air mata hati hancur, psikologi kita terganggu, badan menjadi sakit, akhirnya kita cepat meninggal dunia. Pernah melihat kasus seperti itu? Di rumah kita, di keluarga kita, tetangga kita, ada seorang anak yang orang tuanya udah sepuh tapi makannya tetap main. Karena kenapa orang tuanya tidak menjadikan konsep di akhirat itu untuk menjalani konsep di dunia. Ketika konsep negeri akhirat yang dijalankan, maka dunia ini menjadi taman-taman surga.
Tetapi ketika tidak diambil konsep negeri akhirat untuk melindungi keluarganya, maka dunia ini menjadi neraka sebelum neraka sebenarnya. Ini konsep kita jelas. Bagaimana keluarga muslim harus bisa menjadikan dunia ini menjadi ladang-ladang yang indah, persemaian untuk masuk ke dalam dunia. Ibu tahu nggak hal yang dibenci oleh anak pada dunia? Coba sebutkan satu aja. Hal yang dibenci oleh anak kepada diri kita. Ayo, satu. Apa suka marah, Askan. Suka marah itu. Apalagi Bu, kebanyakan aturan, Aziz. Tuh, tidak ditoprak jilbabnya. Yang di rumah apa Bu? Kalau Bu yang di rumah, kedengaran kan suara Pak yang di rumah ya? Kedengaran apa? Kedengaran. Ibu-ibu yang di rumah, apa hal yang tidak disukai anak terhadap orang tua kira-kira Bu? Apa Bu? Kemut ya? Enggak. Apalagi Bu kira-kira? Terlalu banyak menuntut. Lama-lama kita kasih sampai ya. Apalagi Bu kira-kira? Tapi ini nggak ada hadiahnya ya. Nggak apa-apa Bu. Ini sih Bu. Gimana Bu? Kepercayaan. Kita nggak percaya sama anak ya. Maksudnya kepercayaan itu maksudnya. Anak nggak percaya sama kita. Benar nggak dikerjain gitu ya. Kita nggak percaya sama anak ya. Kamu tadi enggak cuma kamu dalam kamar jangan kamu cuma lihat itu doang. Nanti mama tanya ya kamu ganti kamu cuma apa enggak, kalau kamu enggak awas saja. Kamu dikurung dalam kamar dalam tempo 1 kali 24 jam. Banyak hal ternyata yang tidak disukai anak terhadap diri kita. Nah itu kan Pak, orang tua ngeles lagi. Itu kan karena dia melakukan itu, jadi kita perlakuan kita seperti itu. Sekali lagi nih. Setelah ditanya nih, saya kalau nanya setelah ke anak kelas 6, apa sih yang kalian gak sukai dari orang tua kalian? Jawabannya pertama. Apa orang tua yang dibenci oleh anak? Pastikan itu peraturan yang terlalu besar, seringnya memilih anak. Suka ngomel, suka marah. Ketika saya tanya kelas 6, apa yang kalian benci dari orang tua kalian? Aturan. Terus kita melanggar aturan diomelin. Terus bersikap kasar. Bersikap kasar itu ada orang tua yang kadang-kadang menjewer, yang fisik. Yang non fisik, perkataan ibunya sinis, nyakitin anak. Dan perkataannya nyakitin anak memang tidak fisik, tapi verbal. Verbalnya nyakitin hatinya, hancur hatinya. Ibu tahu nggak sih, anak kita itu punya hati sebagaimana ibu punya hati yang tidak mau disakiti oleh suami kita? Ibu mau nggak hati ibu disakiti suami? Begitupun anak kita punya hati tidak mau menjadi hati yang tersakiti. Yang di sinetron aja nggak ada kan hati istri yang tersakiti. Kenapa tidak ada hati suami yang tersakiti? Ada nggak suami yang tersakiti hati? Ada ya. Ini suatu istri gagal itu nanti pulang ditanya. Peraturan terlalu ketat, ngomelin anak, bersikap kasar. Pertanyaannya Pak, emang nggak boleh kita punya peraturan? Karena Islam adalah agama yang penuh dengan syariat. Atur hidup dari bangun tidur sampai tidur. Tapi bagaimana aturan ini tidak menjadi satu beban kepada anak? Kita jelaskan manfaatnya apa. Kak, kita tidur pada Isya ya, subuhnya tidak telat. Kalau subuhnya telat, kan ibu-ibu mau kalau subuhnya telat.
Udah bangun, pegang cuci piring, cuci nyala, lalu anak masih di kamar sambil cuci yang merepet. Bangun, kalian nggak tahu ini jam 6, bentar lagi Zoom sama Mas Sofia. Kalian nggak tahu Zoom itu dimulai dari jam berapa? Ayo cepetan bangun. Antara mesin air, mesin cuci, dan suara piring. Itu nggak Bu? Ibu nggak fokus. Sana aja nggak? Ke tembok. Ini ya, karena saya belum jadi ikut. Sebenarnya kalau ini kakak perlu bantu nih. Nanti sambil nyuci piring atau apa? Nah, bangun kan segala macam. Dia ngomong sama siapa? Ibundanya nggak ikut Zoom. Udah Zoom kelas 1. Bangunin anak-anak. Menurut Bunda itu anak-anak ya. Kalau Bunda enggak juga sih kedengaran mesin air. Ya udah matiin dulu airnya, matiin berhenti dulu sampai anaknya diurus kepalanya, tangan agak dingin-dingin kena air. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine, Mom. Fokus, jangan itu mengerjakan sesuatu. Anak nggak suka peraturan yang dibuat. Anak-anak harus tahu manfaatnya untuk mereka, bukan manfaat itu. Kita selama ini kan memikirkan manfaat untuk kita. Anak-anak nggak tahu manfaat aturan itu untuk mereka. Mereka tahu itu hanya larangan, aturan. Kalau nggak dikerjakan, saya domelin. Tahu nggak kenapa bunda kamu nyuruh kamu harus melakukan kayak sholat subuh? Oke, kenapa kamu harus sholat subuh? Dia nggak tahu manfaat sholat subuh segala macam. Terus kalau kamu nggak ikutin, hati-hati kita. Sering yang ngomelin anak, bukan anak-anak menjadi simpatik ke kita, malah dianggap sesuatu yang biasa. Kalau mama sih nggak ngomel, Pak, satu hari mungkin mama sih. Jangan dijadikan anak-anak, pokoknya Pak, pulang telat 5 menit, dapat ceramah agama 30 menit. Peraturan itu seperti kita main layangan, tarik, diulur, tarik, diulur. Kak, mau kemana? Main, Mam. Oke, berapa menit kira-kira ini? Kita lagi maghrib, 10 menit. Dan 10 menit kita harus tahu kan itu perjanjian kita dengan dia. Kak, sudah mau maghrib, boleh nggak 5 menit lagi? Yang 5 menit lagi ya, itu udah terakhir tuh. Agar dikasih kesempatan mereka menyampaikan pendapat bahwasanya main apa, main Lego, berapa menit lagi, Kak? Boleh nggak sekian menit? Ya, mereka mengutarakan keinginan mereka. Main dari tadi nggak kelar-kelar, dari kapan juga mau main, sampai selesai masak, mainin nggak kelar-kelar. Itu panjang kali lebar, padahal yang didengarin anak cuma yang disimpulkan di otak mereka hanya mama saya mau gara-gara saya main. Padahal bermain itu adalah hak. Yang aneh kalau ada orang tua main game di HP, nama anak itu baru. Kita mau anak seperti ini, jangan bersikap kasar, bahkan sampai keluar kata-kata mama bisa melahirkan. Ibu tidak memberi perhatian dan waktu yang kedua. Mereka nggak suka orang tuanya itu nggak ngasih perhatian mereka. Ibu sebagai istri, suami cuek suka nggak? Sudah di kamar berdua, suami asik main HP, ibu uring-uringan nggak? Uring-uringan. Enggak, saya main HP juga. Kita ngikutin imam, imamnya main HP, HP, kita maklum. Sekarang pintar. Coba yang jauh terasa dekat karena media sosial, yang dekat sampingan sama kita, tiba-tiba HP yang ngeliatin kita udah nggak tahu lagi. Bagaimana seorang bapak main game sambil ngasih makan, ngasih minum, kata sama istrinya, Pak, mama mau masak dulu ya, ini si adik kasih. Bapaknya tangan kirinya megang botol susu, tangan kanannya megang HP main game. Masuk ke berita, Pak, seorang anak tersedak minum susu hingga akhir tak makan di bawah.
Bapaknya nggak tahu nih ayah ngalir aja coba masuk dalam hidung anak. Anaknya masih balita, nggak bisa ngomong apa-apa, masih bayi. Coba, ibunya main HP, bapaknya main HP, saat itu anaknya melihat tiba ada ibu. Dia memberikan perhatian. Pulang ada anak di rumah sakit. Pak, pulang jangan capek. Lihat dulu kakak dan adik. Itu kamar selama pulang. Dia lembut jam 10 malam. Masuk kamar anak. Itu jawab utama. Betulkan selimutnya. Isikan itu apa udah di sekolahnya. Anak itu sudah tidur, Bu, tapi dia akan dengar alunan suara papanya sambil megang rambut anak perempuannya atau rambut anak laki-lakinya. Dia minta maaf, dia maaf. Itu harus dibayar loh, Bu. Kadang-kadang pemilihan kita itu kadang-kadang memang benar, tapi anak-anak itu ilmunya menerimanya. Tentang mengamalnya minta. Ternyata maaf hari itu saya masih kasih perhatian dan waktu. Ibu, apalagi yang tidak bekerja, pasti ada setiap saat untuk anaknya. Tapi ayah memang tidak ada setiap waktu untuk anaknya, tapi ayah harus ada pada 3 waktu ini untuk anak laki-laki dan perempuan. Satu, ketika anak yang berprestasi menghasilkan sesuatu yang akademik, anaknya pulang, ayahnya pulang, anaknya bikin project dari masjid. Untuk orang tua yang baru pulang. Mas hari ini kan pulang kerja ayah jam berapa? Coba dari jalan dari sekarang ayah sukanya yang panas. Kalau orang Jawa kan yang panas betul. Kalau kami orang Medan air panas jadi langsung betul. Tapi kalau orang Jawa apalagi tehnya teh tubruk siram banyak. Saya pertama kali menikah dengan istri itu saya kaget. Apa maksudnya kesalahan saya? Karena di sana nggak ada, di sana hanya ada kalau ini ada teh cap bendera. Kalau ini pakai saringan itu Bu, bulat kecil langsung diseduh. Kalau di sini sama batang-batangnya, daun-daunnya, ada melatinya, disiram dengan air panas. Ketahuan nggak sampai ini waktu awal menikah saya tanya waktu itu saya manggilnya kayak punya anak gitu. Sayang kali ya romantis waktu adalah saya malu ngomongnya kalau Nabi kan Humairah ya yang merah-merah kalau kita kan coklat semua agak kehitam-hitaman, masa nggak manggil istri? Ya Hajarul Aswad, Aswad ya, Aswad gitu, jangan dikatain hitam, Aswadun gitu ya. Ini cara minumnya gimana? Emang tadi masalah nih melakukan kesalahan. Ya, makanya kenapa? Semua. Bukan, memang begitu cara minum, ininya cara minumnya nanti diambil dulu pakai sendok atau bagaimana caranya supaya tidak masuk ke telan. Alhamdulillah saya bisa beradaptasi. Gitu. Anak udah nyiapin teh untuk bapaknya itu prestasi. Bapaknya harus hadir pada 3 waktu ketika anak berprestasi tidak hanya di bidang akademik, bidang yang lainnya. Insya Allah, anak ayah hebat, keren, udah bisa bikin teh. Waktu ayah sosial kamu, ayah belum bisa bikin teh loh. Anaknya cowok yang bikin teh. Ayah harus hadir untuk yang kedua, ayah harus hadir ketika anaknya sedang terpuruk. Itu ayah harus hadir. Membangkitkan jiwa, menenangkan jiwa. Ayah harus hadir. Yang ketiga, ayah harus hadir ketika anaknya ya dalam memohon meminta pendapat dari ayah harus hadir.
pasang badan untuk hidup. Memang ayah tidak hadir setiap saat, tapi ayah bisa hadir waktu-waktu. Waktu sampai jam berapa? Sampai jam 10 ibu paling lama. Tidak memenuhi tuntutan anak. Ibu pernah nggak tidak memenuhi tuntutan anak? Pasti pernah. Ibu ketika tidak memenuhi tuntutan anak pasti ada pertimbangan ibu. Betul kan? Pertimbangan itu yang harus kita sampaikan kepada anak ketika kita tidak memenuhi tuntutan anak. Jangan sampai ibu ngomong, kalau kata bunda tidak boleh, tidak boleh. Lihat, kamu dengar ya kak, sini kamu. Anak dudukin, mata mamanya melotot. Kamu dengar ya, kalau kata bunda tidak boleh, tidak boleh. Kata anak, wah, kenapa? Kita harus jelaskan ke mereka. Kenapa tidak boleh saat ini beli es krim kak? Karena kamu sedang flu dan kamu punya radang tenggorokan. Kalau kamu minum es krim lagi, kita bisa berobat ketemu dengan dokter sini. Kamu harus dicek lagi radangnya. Dia tahu mama saya tidak memenuhi tuntutan saya untuk beli es krim karena mama saya tidak membelikan saya sementara HP karena anak itu tahu kita jangan proses mendidik seperti orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu ketika melarang sesuatu dia cuma gini doang bu. Begitu doang bapak ibu kita kan kita udah connect. Tidak. Ada laki-laki datang ke rumah ibu ketika itu ibu masih gadis. Bapak di dalam bantu berarti kita tahu kalau anak sekarang kalau kita nggak ngomongin ibu kita bantu itu kan anak sekarang begitu. Anak minta es krim, anak minta mainan, itu hak mereka loh, karena mereka suka yang manis, karena mereka suka permainan. Ikutinlah sekali-sekali pendapat mereka. Ketika mereka ke toko mainan, ibu kasih reward, misalkan mereka sudah selesai PTS. Nah, itu pengen kasih reward. Kenapa bu? Emang aku melakukan apa? PTS. Toko mainan. Mau mainan. Ya, dulu boleh nggak? Boleh. Iya, nanti dia ketika milih mainan, disitulah kesempatan kita untuk bertukar pikiran dengan dia. Bun, mainan ini boleh? Kita tanya dulu, ini apa? Kira-kira itu mainannya caranya gimana? Gitu ya, Bu. Dijelaskan, mainnya gini, Bu, gini, Bu, gini. Nah, baru ke harga. Kalau kita Bun, ini boleh gak? Jangan mahal. Yang ini bun, jangan mahal. Bun, yang ini gimana bun? Masih mahal. Kita nanti operasi di rumah lain. Cek harga. Kita cek lagi toko berikutnya. Di toko online nggak segitu. Begitu, kita itu begitu. Karena saya juga kadang-kadang begitu. Si adik. Jadi kalau karena berhafal sama abinya begitu tuh, ini mahal nggak? Salah, ternyata. Astagfirullah, maafin abi ya. Sekarang jadi belajar lagi. Dia nanya mahal nggak? Gimana sama orang sebelahnya? Jangan kenceng gitu kan? Enggak. Manfaatnya mainnya gimana? Saya ada kita cara mainnya gini bu, tapi teman aku yang si kakak kita itu punya mainannya seperti ini, cara mainnya begini. Harganya berapa kan? Nanti ada uangnya nggak buat beli koran ya? Ikuti, sekali ikuti tidak mereka ini. Siapa sudah sampaikan begitu. Ya. Daripada beli mainan kan bisa beli lauk 3 hari. Tempat bertengkar dengan pasangan.
depan anak. Dari anak-anak nggak suka. Nanti dia akan bingung memilih membela siapa dan siapa. Kalau dia membela ibu, dia akan membenci bapak. Kalau dia membela bapaknya, dia akan membenci. Kalau dia nggak ada yang bela dua-duanya, anaknya akan tumbuh dalam kondisi labil secara psikis. Dia akan mencari lingkungan di luar yang bisa menerima dia. Tentang apa-apa dia. Jadi kalau ibu juga tentang dengan bapak, kan nggak boleh berbeda pendapat dengan suami boleh. Tapi bertentangnya via WA dulu. Kami harus ngomong juga. Harus gitu, sesuai ya. Pak Aziz laki-laki itu harus minta maaf pertama ke istri. Itu setuju nggak? Karena perempuan itu tidak pernah salah. Kalau sudah. Karena perempuan itu ingin kita perhatian, dia tahu dia salah, tapi dia pengen kita dulu tahu ayah yang salah, baru dia ngomong bahwa dia juga salah. Gitu doang. Jangan bertambah terus berantemnya jangan sampai 3 hari. Kalau bisa berantemnya itu proklamasi, sesingkat-singkatnya. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama pengaruh. Yang keempat, apa yang tidak disukai anak? Overproteksi dan terlalu perhatian. Anak tidak dibiarkan melakukan kegiatannya sendiri. Rumah udah bersih. Saya sering lihat updatean ibu-ibu rumahnya. Alhamdulillah, session 1 selesai. Cucian rapi. Di foto ruang tamu rapi. Mari anak-anak pakai rapi. Ini dapur habis masak rapi. Di foto meja makan siap rapi. Kira anaknya mau makan kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3 SD. Jangan kamu yang ambil. Mama yang ngambilin nasinya, bunda yang ngambilin lauknya. Kalau kamu ambil lauknya, taplok meja mama yang berwarna putih bisa jadi warna merah. Anak-anak ambil kan? Gitu kan? Anak usia 2 tahun pengen makan sendiri. Wah, dia ingin memegang, Bu. Kalau sini pegang sendok, dia kan bingung. Sendok, udah saya pegang, dia pengen pegang. Ya kita geser tangan dia. Awas tangannya, anak aja aku tugasnya apa? Oke, bersih. Udah selesai bersihin. Bukan baju kamu nggak kotor kalau mama yang kasih makan. Memang bajunya akan kotor. Memang lantai ibu yang di rumah itu akan kotor. Mungkin kena karpet itu yang mahal, nyicil belinya. Itu akan kotor. Tapi anak belajar survive. Satu saat saya itu dengan istri pulang, mama hadir duluan di rumah itu si kakak dengan si adik. Masih ketika itu kelas berapa SD gitu ya, si adik masih TK. Wah ini anak udah jam makan siang, nggak ada HP di rumah. Mereka makannya pakai apa ya? Pulang kita sampai ke rumah asar, pulang ke rumah asar langsung cek. Kakak adik udah makan belum? Sudah nih. Lah kok bisa makan apa? Jadi kan sebelum berangkat ke sekolah terus lauknya gimana? Kan nggak ada lauk di bawah semua ke sekolah. Tahu? Tapi udah kasih tak goreng. Kita mikir bahaya kan? Kok baru kelas 4 SD atau kelas 3 SD goreng nugget? Jadi ajarin sama jawab project. Apinya segini, minyaknya segini. Terus sudah pada kenyang. Dia bisa sampai. Tidak menangis. Kita datang. Udah api pulangnya lama banget sih. Aku apa-apa. Dia tidak bisa sampai. Tapi anak yang bisa survive, karena kita tidak terlalu proteksi kepada mereka, kamu jangan sentuh itu, nak. Betul. Ada kumannya. Kalau kamu keluar rumah, nanti di sekolah harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker, nanti ibu akan ibu WA. Bu, anak saya harus pakai masker ya. Anak saya tidak boleh menyentuh ini, menyentuh itu. Kalau dia pengen minum, udah ada sedotannya. Sedotannya harus masuk masker. Masker nggak boleh. Kata bu gurunya, siap bu. Oke bu, siap. Terlalu overproteksi. Itu. Jadi jangan kita
protect bagus, over tidak boleh. Apa-apa yang over tidak bagus. Ibu bikin bolu, kebanyakan pengembangnya over, malah numbang lancar. Itu kan bikin bakwan, kebanyakan tepungnya dibandingkan sayurannya. Over itu. Atau terlalu perhatian. Kakak di mana, pulang jam berapa, hari apa, menit jam berapa, sama siapa? Bertanya itu boleh, tetapi jangan seperti detektif. Apalagi anaknya sudah remaja. Tanya, yang kelima yang tidak disukai adalah pilih kasih membanding-bandingkan. Kakaknya pintar masak, adiknya cuma pintar masak. Kakaknya masak-masakan. Bun, dia lagi ngapain di dapur? Bunda bikin sayur sop. Boleh nggak Bun aku bantu? Kamu ya, tugas kamu tuh hanya belajar bukan bantuin Bunda masak. Kamu tuh nilai matematikanya kemarin 6 loh. Kamu belajar aja, biar Bunda yang masak. Dia langsung hancur hati. Saya tahu nilai matematika saya. Kita segera tidak dia itu membantu. Karena kita Allah kita yang membangun. Jangan sampai gara-gara nilai akademik saat ini di SD sedikit hanya banyak. Ibu dulu emang matematika di SD minta banget. Tapi saya kan nggak pengen anak saya seperti saya. Boleh, tapi kita juga harus tahu konsepnya agar anak termotivasi karena paksaan kita, tuntutan kita. Boleh jadi sekarang dia belum terbangun Bu di SD. Makanya saya sampaikan ke guru. Bagian anak susah setelah ramalannya adalah jadi pengalamannya. Karena guru-guru SD kepala itu benturan bangun rasa cinta kepada Allah. Jangan gara-gara nggak lolos, sekali nggak lolos, 2 kali nggak lolos, 3 hari nggak lolos, aku nggak mau sekolah. Pokoknya kalau video call aku ijek gurunya. Gimana anak saya nggak mau guru itu gak dinaik-naikin? Saya udah sampai ke ibu, dia tak salah-salah sedikit. Asal mereka semangat. Tapi guru hari ini lancar loh mah. Gak apa-apa, asal membangun jiwanya, mencintai apa-apa yang ada di sekolah ini dia cintai. Boleh jadi ketika di pesantren nanti Bu. Ibu banyak kalau di Baitur Rahman sekarang yang sudah jadi hafiz itu banyak. Padahal di Baitur Rahman hafalannya ketika itu baru bagus. Biasa aja. Ada yang ketika di Baitur Rahman itu Bu, levelnya itu kalau dalam anak-anak akademik ada yang bawah, menengah, tinggi kan. Guru kan tahu nih yang di bawah-bawah itu siapa saja anak-anaknya, bukan mendiskreditkan, ritmenya berbeda. Kalau dia ini, kalau dia setoran, kasihlah mudahan, kasih pintunya, amma. Depannya apa Pak ayatnya? Amma. Tengahnya Pak. Amma ya dasa. Ujungnya amma ya dasa. Gak apa-apa. Sesuatu lihat itu baik loh. Lancar ya Bu, lancar barengan sama saya Ustaz. Dia tidak apa. Yang agak-agak menengah kasih depannya aja amma Allah. Ya tasawuf nabil azim. Yang agak udah haid depannya kalau bisa kamu ingat treatment itu beda perlakuan kepada anak itu namanya adil. Yang suka membandingkan anak, apalagi membandingkan dengan anak tetangga, baterainya tidak mau lalu kita tidak suka, ibu misalkan suka nggak ibu dibandingkan dengan istri tetangga, suami membandingkan ibu dengan istri tetangga, enak ya jadi suami sebelah rumah jam segini katanya dia udah sarapan, kalau malam makan malamnya begini nyindir. Kita tidak mau dibandingkan. Pun demikian anak kita tidak mau dibandingkan. Tapi ketika kita kasih motivasi dengan memberikan contoh itu boleh. Tapi dengan cara-cara dengan kalimat yang baik.
Lalu yang ketujuh yang tidak disukai anak adalah kesenjangan generasi, sulit menerima hal baru. Bapak ibunya super ya, Bu, ya. Ketinggalan zaman. Maksudnya di sini, nah, anak ini sekarang generasi Z, generasi alpha. Kita ini milenial. Mereka itu sudah dengan dunia orang anak itu tiktokan, gitu ya. Bapak ibu guru udah banyak orang cuma gerak-gerak, nari-nari, tempat lebihnya. Saya pernah itu tuh dekat rumahan, saya kira ibu lagi baris ngapain, rupanya pakai tripod. Itu ngapain? Bukan Ustaz, ibu-ibu. Jadi saya salah. Boleh jadi dia nggak tahu kalau itu motor tidak. Tapi media itu seperti dua mata pisau. Ketika digunakan pisau ini yang baik, dia memotongnya jadi baik. Kalau digunakan untuk membunuh, tadi tidak. Maka saya sampaikan apalagi ke anak-anak kelas 6, siapa yang punya TikTok di sini? Mereka terbuka. TikTok kamu isi dengan konten apa? Konten nari. Nah, kita jelaskan. Menurut kamu ada manfaatnya tidak? Ada sih, membuat hati menjadi senang. Dia jawab gitu aja. Terus kita kasih konten yang positif sambung ayat pertanyaan ini. Ternyata ini bisa loh, nah, kamu buat menjadi konten positif di TikTok ini. Atau dia suka memasak. Guys, hari ini saya akan berbicara goreng nugget. Udahnya support di TikToknya. Jadinya anaknya, udah saya sebenarnya udah support kita hal yang positif. Selama ini kita cuma nggak boleh melarang ini itu yang anak-anak menganggap itu mereka tidak setuju. Memaksa tadi anak sempurna, anaknya dipaksa sempurna seperti ibunya. Ibunya lulusan SMA negeri favorit di Jakarta, masuknya kampus UI, segala macam. Kamu harus seperti itu. Minimal kamu dapat kampus negeri. Keluarga kita dari kakek nenek kita sudah terbiasa semuanya di PTN. Kalau sampai di swasta itu aib. Apa maksudnya? Pak D, Bude kamu itu semuanya guru besar. Dekan fakultas ini segala itu. Keluarga kita keluarga darah biru. Ingrat. Jangan memaksa anak. Karena kita pun tidak sempurna. Tapi kita dulu menjadi orang tua yang baik agar anak kita juga berusaha menjadi baik. Kapan menolak keinginan anak memaksakan keinginannya sendiri ini? Nih, waktu kita tinggal didoain nggak sama bapak? Pegang kepalanya kan? Enggak ya? Ada juga ditonjol. Doain saja. Sunnahnya setelah menikah itu nanti itu salat sunnah sama suami. Boleh diulang nggak? Boleh yang lain. Kalau belum didoakan, boleh didoakan nggak sekarang? Datang Pak sini tangan Bapak. Buat apa Mas letak? Nah, buat apaan? Doakan. Doain apa gitu ya? Doakan suami, doakan kebaikan. Saya mau tanya, Ibu mau komunikasi sama Bapak tujuannya? Udah apa? Udah titik komunikasi sama ayah. Kita ingin membangun keluarga yang sakit kemauan dan walau kita ingat, jangan melenceng dari itu. Tujuan kita menikah bukan hanya karena rasa cinta kita kepada sang suami kita. Ketika itu seperti pangeran yang laki-laki jelek, suami saya dong yang ganteng.
Yang lain mah jelek, cuma calon istri saya saja yang cantik. Itu ketika kita ingin menikah itu. Tapi kita punya tujuan ketika misalkan gharizan, ketika ikatan itu menjadi ikatan yang sakral kuat, ketika Bapak mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai, itu sudah terikat kita dengan ikatan Allah. Makanya setelah menikah kita didoakan kan? Makanya ibu kalau di acara pernikahan ibu doain mereka yang selamat ya, punya anak, keturunan, panjang jodoh, selamat berbahagia ya. Rata-rata kan gitu ya. Selamat ya, selamat berbahagia ya. Karena sahabat ketika dia menikah ada seorang mengatakan, ya kaya minar rafas wal banin. Semoga engkau berbahagia dan banyak anak. Temannya doain itu dia bu. Kata temannya jangan doakan aku begitu. Doakan sebagaimana Nabi doakan. Apa doanya? Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Atau barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Lama barakallahu laka. Kenapa? Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dan atasmu. Ini kata ulama, maksudnya Allah memberkahi kalian berdua di saat kalian senang. Wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair, dan Allah kasih berkah kepada kalian ketika kalian senang. Karena dalam pernikahan tidak ada manis-manisnya, ada nanti pahit-pahitnya. Makanya bukan itu kata pencinta kopi itu tidak ada rasa pahitnya, guys. Dalam pernikahan juga pasti ada pahit-pahitnya, ada getir-getirnya, ada perjuangannya. Ketika itu kita butuh wajah ma'abainah, ketenangan, berkah dalam yang bahagia belum tentu berkah, tapi yang berkah sudah tentu. Jadi ini doa yang harus kita dulu sebelum anak lahir ibu kan kerjasama kan, hamil melahirkan kerjasama, tidak hanya sampai dia koek menangis, tapi harus sudah ada kewajiban. Maka dalam buku Islamic Parenting atau dalam buku Tarbiyatul Aulad yang ditulis oleh Dr. Abdullah Murwan itu dijelaskan dari persiapan sebelum kehamilan. Ketika kehamilan apa yang dilakukan, ketika nanti anaknya lahir apa yang dilakukan dalam syariat diatur, ketika anaknya nanti balita apa yang dilakukan orang tua itu diatur dalam agama. Jadi yang terpenting di semua itu adalah bagaimana kerjasama antara suami dan istri. Oleh karena itu, kalau orang tua balikan yang tadi, kalau lagi tidak perhatian, jangan ketika pulang papanya dari kantor yang ditanyakan, ini PR kamu sudah dikerjakan belum? Kamu hari ini tugasnya apa saja? PR-nya apa saja? Nanti dia akan merekam. Ayahnya parkir mobil, parkir motor. Itu sampai 3 nanyain PR. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Salam. Kak, PR udah dikerjain. Tugas udah kerjain. Nanti kamu nggak kerja nggak dapat nilai loh. PR kamu yang ini udah belum. Kalau kamu begini loh, Pak. Kita tanya PR dan PR. Tapi yang ditanyakan apalagi seorang ibu atau seorang bapak bukan PR. Yang ditanyakan itu adalah, Kak, gimana belajar hari ini? Senang. Hari ini biasa-biasa saja. Loh kok biasa-biasa saja? Jiwa kuat, survive. Yang nggak ngerti, belum ngerti, belum ngerti.
Udah makan belum? Belum, kita makan dulu. Jangan anak ketika makan, cepetan kamu makan. PR yang nomor sekian itu kamu belum kerjain loh. Ini nomor sekian, makan lelek banget kamu ya. Segera ini makan nih. Bilang dong, ya Allah, ya Karim. Bentar lagi kamu cepetan. Anak makan kamu itu bisa-bisa diambil PR aja. Apalagi ngomelin anak sambil makan, jangan ya. Anak itu makannya aja udah susah. Dia makan sambil ngambil sambil diomelin dapat tausiah dari makan. Dia makan itu akhirnya jangan lagi anak makan, lagi anak istirahat, main itu kita itu. Tapi kesempatan kita ngobrol ketika makan di meja makan, tapi minum dari hari. Terus saya dulu, apa dikumpulnya minggu depan sih. Kita ya aja waktunya maksudnya Bu kali ini kalau sampai siap kok nanti kita jangan ditanya nanti gurunya screenshot nilainya belum ada guru betul boleh screenshot oleh gurunya tetapi cara kita menyampaikan dan melaksanakan kewajiban itu jangan sampai menjadi lalu ada saat dibutuhkan anaknya terjatuh, ibu kalau dititipin anak presiden, apa yang ibu lakukan kepada anak presiden? Jaga baik-baikan. Ibu mau nggak nyentil anak presiden? Ibu Jewer, Ibu Meli, ketika ada gelas nih, fotokopian yang jatuhin anak presiden, jaga anak presiden, anak kepala sekolah lah sama jatuhin. Meli nggak? Enggak, paling, ayo ya Allah jatuh ya nak ya, papa nanti sini. Sosok yang lebih beresin jadi si Aisyah. Tetapi giliran anak kita umpiang kita itu langsung kan kita jatuh kita tanya Allah kita ngambil di buruannya meletakkan gelasnya tidak tinggi harus kita bisa membersihnya kan bisa tapi itu beli doang itu pembelajaran apapun kejadian itu pembelajaran memberikan kepercayaan tadi kita harus percaya loh apalagi anak remaja mama nggak percaya sama saya udah bohong jangan boleh jadi dia bohong sama kita padahal dia tahu dia bohong dan kita tahu dia bohong mama masa nggak percaya sama saya ada kita tahu dia bohong. Kalau mama percaya kan tapi kalau seandainya bohong, mungkin mama nggak tahu, tapi Allah mana. Tapi mama akan selalu percaya dengan karena mama sudah percaya sama kamu. Mama saja percaya sama kamu. Nah, tepati janji, suka bercanda. Seluruh anggota tubuh yang ada pada diri ayah, seorang ayah yang dengerin itu adalah tempat bermain anak. Main kuda-kudaan, digotong ke sana kemari, jangan ayahnya nanti tidak main. Ya, suka bercanda. Makanya guru-guru Baitur Rahman ini suka bercanda. Pak Haji yang begini muncul. Ya, doain mudah-mudahan cepat jodohnya ya Bu. Kalau yang dengarkan Pak Muslim ya mau Pak Muslim mau dihibah, Pak Muslim dihibah, terus malas. Apakah orangnya Baitur Rahman juga Pak dalam hashtag kepo katanya tahu nggak ya gitu kan kalau Pak Haji kayaknya di Baitur Rahman kamu jadi temanya Pak Haji bisa diajak tukar pikiran orang tua itu bisa diajak tukar pikiran jangan sampai anak yang nasihatin kita ya saya terharu kalau saya pernah ngobrol dengan orang tua tentang anaknya di pondok malah anak saya yang buatin saya juga kitanya mau udah sedih gitu ya anak begini segala macam anak yang nguatin itu berarti anak sudah bisa survive dan jangan khawatir karena kenapa selama ini kita ada dia itu menjadi orang yang bisa diajak tetapi kita dengan
Nanti dia jadi tukar pikirannya ke tetangga, ke orang lain, ke lingkungan dia, kalau lingkungan kita percepat. Jadi anak kita itu harus mendapatkan ASI ya Bu ya. Hak anak yang pertama, hak mendapatkan kasih dari orang tua. Banyak nggak sekarang orang tua tidak memberikan kasih pada anaknya? Padahal Islam memberikan manfaat kasih luar biasa, bukan hanya kesehatan, tapi hubungan rohani, kesucian, membangun fitrahnya. Bagaimana susu sapi bisa kita air susu tidak bisa, nggak bisa. Tapi kan saya bekerja kan, bagaimana disiasat? Seorang anak memiliki hak mendapatkan air ASI dari firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah. Para ibu dalam menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Jadi minimal kita eksklusif berapa Bu? 6 bulan. Yang sampai tidak menerima air ASI dari ibu, karena itu membangun kita, membangun kedekatan dengan ibunya. Jangan salahkan, sekarang anak kita lebih dekat dengan neneknya dibandingkan. Oh, rumah nenek aja, itu ada di rumah. Tapi yang berikutnya, yang kedua, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Orang tua nggak boleh takut miskin gara-gara nyekolahin anaknya. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, nggak boleh. Anak-anak itu ada rezekinya. Saya takut Pak kalau masuk itu Baitul Rahman bayarannya mahal. Anak itu udah ada rezekinya. Suami saya Pak terdampak COVID-19, bayarnya agak susah. Anak itu ada rezekinya. Ada orang tua Baitul Rahman yang dia punya usaha, dia keluarkan zakatnya dalam setahun itu, saya cek dia zakat ke Baitul Rahman hampir 20 juta lebih. Itu dikasih buat siapa? Program orang kelas. Saya sampaikan pun kenapa didapatkan semuanya zakat diberikan ke Baitul Rahman. Iya Pak, karena di Baitul Rahman kan banyak gaya yang menengah ke bawah, agar bisa support mereka. Makanya kemarin yang terdampak secara ekonomi pasti langsung datang. Pak, ada kebijakan nggak dari sekolah, kondisi kami begini. Kami tidak ada istilah di Baitul Rahman, suami ibu di PHK, ibu tidak bisa bayar, berarti itu keluar dari Baitul Rahman. Nggak ada kampusnya di Baitul Rahman begitu. Kita cari solusi yang terbaik. Gimana Pak, boleh nggak pernah jual anak asuh? Padahal defisit misalkan anak asuh dia juga apa ada. Tapi nanti Pak, dia datang lagi Pak, alhamdulillah suami saya dapat kerja, saya jangan disubsidi lagi ya. Begitu. Tidak ada kampusnya di Baitul Rahman itu kuatan dari SDM gara-gara nggak bayar SPP. Asal-asalnya syar'i. Jangan takut miskin seperti orang kafir langsung mengurung perempuan. Ketika ibu masukkan anak di pondok, biayanya 20 juta sekian dan ini masukin anak di SMP kita pakai biaya. Tapi yang 20 juta itu bukan pengeluaran pas itu rezeki mereka. Gratis, tapi beban kita pendidikan juga. Lalu memperoleh pendidikan agama, mengajari anak kita mencintai Allah, akidah akhlaknya dijaga. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, wahai anakku, jagalah Allah, saya Allah. Komunikasi kita dengan anak itu ketika teleponan dengan anak yang jauh kuliah, tetap jaga Allah, menjaga gimana cara jaga pelihara sholat kamu, pelihara diri kamu, itu kamu sudah jaga. Niscaya Allah akan jaga. Anak kita itu selalu dalam pengawasan Allah. Berikutnya anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tua, bukan dari baby sisternya. Walaupun dia bantu pengasuhan pertama orang tua. Walaupun ada baby sisternya, ada ibunya di rumah. Ya. Saya sering kadang-kadang kasihan ada ibunya ada di rumah yang memakai anak baby sister. Beda lalu sentuhan baby sister dengan sentuhan seorang ibu. Anak berhak mendapatkan pengasuhan. Lalu anak berhak mendapatkan doa dari ayah bundanya. Coba doa Nabi Ibrahim, ikuti saya. Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadamu seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh.
Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin ya Allah, Rabbi habli minas salihin ya Allah. Jadikan kakak, jadikan adik, sebutkan namanya ya Allah, jadikan Kenzi untuk budaya Kenzi ya Allah, jadikan Kenzi yang soleh ya Allah, jadikan anakku si adik itu sebutkan namanya. Bawa anak kita kepada Allah, sampaikan namanya ke langit, sampaikan namanya hingga misalkan memuncak menembus sampai ke langit ke-7. Orang nabi aja dong. Kita bukan nabi, bukan wali, bukan siapa-siapa. Dan kita doanya sudah dibuat. Apalagi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan, ku jadikanlah anak cucuku. Kita mendoain anak kita, padahal anak kita belum punya cucu, kita belum punya cucu, tapi kita udah mendoain. Ibu sekarang berada di majelis, asbab doa dari nenek kita. Kita sekarang Allah arahkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus untuk aurat dengan baik, berusaha belajar Al-Quran, berusaha dekat dengan Allah, dan boleh jadi kena asbab doa dari kita. Ustaz Sofian ini luar biasa kalau baca Quran, boleh jadi asbab doa dari kakek neneknya dulu. Apa doa kakek neneknya dulu? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim itu sampai berdoa, udah doa kita dikabulkan. Jadikanlah aku ya Rabb, jadikan anak cucuku kelak kita melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, kabulkan doaku. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Ini jaga kita kan. Karena mendapatkan cinta kasih. Bukan daripada golongan kami, mereka tidak menyayangi anak dan tidak menghormati orang tua. Nabi berperang, pintu gerbang kota Madinah, anak-anak udah nunggu. Nabi udah datang, ayah kita udah datang. Nabi berhenti, pasukan. Anak-anak, mau naik ke kuda Nabi. Kami mau, ajak naik kuda. Makanya kalau suami pulang naik motor, anak pada keluar semua kan. Ayah, muter-muter dulu boleh nggak? Ayah jangan bilang, oke, berapa putaran kita nak? Boleh nggak 2 kali? Ya, 2 kali. Boleh sekali lagi nggak? Oke, boleh. Sekali lagi, ayah mati, lagi sholat maghrib. Nabi saja yang mulia dengan pakaian perang yang gagah, kuda-kuda yang tinggi, anak-anak datang menyambut Nabi dengan beserta para mujahidin. Berhenti kata Nabi, ini ada anak-anak. Lihatkan, Nabi di mimbar yang mulia sedang sholat, sedang khutbah Jumat, menghentikan khutbahnya. Kenapa? Ada anak kecil yang datang. Begitu memuliakan. Kalau sekarang anak kecil dikasih dia main bola, pakai saudara, mereka banyak kalau melakukan masjid, sabut, kuat. Dan meninggal, yang tukang sabut itu, yang bapak-bapak yang sering lakukan meninggal. Alhamdulillah, kata anak-anak. Bukan dinalih. Salah anak-anak kita jauh dari masjid, masjidnya nggak dari mereka. Itu yang sudah habis nih. Ya Bu, mohon maaf, 15 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kami tidak bisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.